Jadi gajah ini tuh udah lintas sektor nih ibaratnya nih ya. Bang, dari mulai sejarah, animasi, Iya, dan sekarang mungkin politik kali ya sih. sebenarnya logo gajah ini kan juga dipakai di Republikan, Bang. Iya, di Amerika Hijau, ya. iya, dipakai di Republikan. Terus logo ini tuh juga muncul waktu itu di United States tuh karena adanya perang saudara, Bang. Perang saudara di US. Pertanyaannya adalah apakah simbolisasi gajah ini momentumnya juga karena lagi ada perang internal di Iya. dalam negeri ini, Bang. Oke, udah ada yang masuk nih, udah ada diskus tentang isu PRT dan yang lain. Tapi kita lihat ada nggak keterwakilan perempuan PSI di wilayah-wilayah, misalnya bukan DPR, tapi DPRD. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Masuk Angin Unpacking. Wih, real kayak Ya. lagi Lalu kita ini kan banyak sekali sebenarnya problem-problem yang disampaikan oleh banyak orang, tapi sebenarnya latar belakangnya karena masuk angin. betul. Iya. Masih belum Bisa. belajar nih ya, Bang. Misalnya kan Trump. Trump itu minta kita impor barang dia ke Indonesia itu 0%. Kita 19%. Sekarang Trump itu minta lagi data pribadi warga negara Indonesia. Nah, ini kan masuk angin lagi nih. Ini kayaknya Mana di apa Amerika juga cuaca lagi. Iya. Nah, ini kali ya, Bang, ya. Gitu. Tiba-tiba Trump menuduh Obama 2016 itu menyusun tim dan banyak orang untuk menggagalkan Trump. Oh, Jadi nggak fit dia ya. jadi presiden. Ya, memang kan kalau di Amerika itu kalau winter kan banyak yang masuk angin. Iya, benar. Dingin. Dingin. Ini Dingin. nanti jadinya tagarnya bukan Make America Great Again, Bang. Tapi Make Trump Great Again. Gitu. Kita nggak tahu. Sempet great gak sih, Kak? Perlu dipertanyakan sih itu. Ya mungkin lagi Iya. berantem-berantem sama Elon dan yang lain. Jadi kayak makin masuk angin kan, makin greges kan gitu. Ya, jadi Si Trump ya. yang masuk angin lagi kan sebenarnya soal ijazah Jokowi ya. Itu nggak kelar-kelar tuh ya, Bang. Iya. Itu somehow dengan Kanjuruhan dan Sambo gitu ya, Bang. Ini isunya lebih panjang lagi nih soal ijazah nih gitu. Iya. Yang banyak yang masuk angin soalnya. Kan mungkin ya memang kalau namanya kebencian, tidak suka ya pastilah diperpanjang terus, ya kan? Dan mungkin ya yang capek donaturnya. Terus kayak aduh, udah terseok-seok kayak udah. Aduh, masih Kalau ada ya, kita nggak boleh nuduh juga. Kalau ada donaturnya, andaikan ada donaturnya, donatur capek. Betul. Ini sebenarnya Bang, kalau kita bahas soal ijazah ya, jadi kemana-mana Bang, gitu kan. Kemana-mananya itu sampai sekarang ini Tulus untung udah bikin lagu gajah kan Bang. Kalau Tulus bikin lagu gajahnya sekarang nih, diboikot Bang. Karena gajah jadinya gak ada ijazah. Wah, aku kayak hebat, kreatif sih. Mereka makin inovatif sih. Kalau mau masuk angin ini sih. Iya. Gitu. Itu juga lagi rame kan ya Bang ya. Kalau gajah bisa masuk angin nggak ya? Waduh, Yang jelas lawan Banteng menang sih kayaknya. besar kan sih secara tangguh Ya. gitu. Ya jangankan banteng, badak lawan gajah kalah. Yang menang cuma semut Bang. Banteng lawan Gajah, bukan banteng lawan badak, badak menang. badak menang ya. Nah, tapi badak lawan gajah kalah. Iya. Itu udah betul-betul disurvei itu. Udah itu survei, Oh bukan. itu ada filosofi. Ada.
Kamu jarang nonton Geographic Channel ya? Nat Geo agak Atau- nggak berlangganan. Cuma kita tahu sih gajah dari dulu emang udah populer ya sih. gajah udah populer dari dulu. Dari zaman Gajah Mada itu ada ya Bang ya. Iya. Majapahit. Jadi kan memang kalau kita masuk kebun binatang, khususnya Ragunan ya, kebun binatang yang lain kan udah agak susah ya, karena biaya pemeliharaan, perawatan dan segala macam. Tapi Ragunan nampaknya bagus, masih rame, masih rapi, malah lebih bagus. Tapi saya kan sering tuh jalan kaki di Ragunan. Itu kalau kita beli tiket masuk Ragunan. ke dalam, itu pertama yang kita lihat gajah. Oh, jadi emang orang-orang tuh tertariknya sama gajah. Oh misalnya film-film animasi gitu kan juga gajah. Iya. Mainan kan. Jadi gajah ini tuh udah lintas sektor nih ibaratnya nih ya. Bang dari mulai sejarah, animasi. Iya, dan sekarang mungkin politik kali ya sih. Ya, dan banyak anak-anak tuh kalau mau masuk ke kebun binatang cari gajah dulu. Iya. Kalau misalnya wisata ke luar negeri ya Bang, yang dicari wisata mandiin gajah. Iya, di Thailand juga. Thailand kan gajah. Iya. Jadi emang ya paling dicari dia, paling diminati nih kayaknya nih. Gajah. Iya. Salah satu siapa? Bu Zewi mungkin. Diminati sama siapa Bu? Kalau sekarang kayaknya kan ada nih salah satu apa ya? Partai gitu ya sih. Bukan partai Anda tapi ya. Saya makanya sayang sama partai ini, betul, ya kan? betul. Karena kan makin ini nih kayak makin mentereng nih gitu. Mentereng. Katanya kan ini partai kecil gitu. Tapi kok simbolnya tuh sekarang berubah sih. Dari mawar, Dari mawar nih yang katanya diinjek-injek nih sama banteng kan. Oh, iya. Sekarang bangkit nih jadi gajah. Iya. Karena gajah aja kecil aja tuh udah besar gitu loh. Iya kan? Jadi simbol ya. Iya, Jadi simbol, jadi simbol. Tapi mungkin yang bisa dipastiin ya Bang, kayak soal gajah-gajah ini kan banyak juga yang masuk angin pasti dong, pasti Iya, dong. iya. Tapi ada satu nih menurut aku yang fix gak bakal masuk angin Bang. Apa tuh? Dari Kongres Partai Gajah ini, PSI ini, Jokowi. Kenapa? Karena udah pakai Jaket. Jadi Kayak Bung kita Koes ya. udah dikasih jaket Bang. Iya. Kayak, ini Pak Jokowi biar gak sakit gitu. Iya. Karena mereka tahu deh banyak kaum-kaum masuk angin nih kayaknya yang bakal komen. Kita kan udah pakai Iya. outer juga kan. Kita Bang udah siap Zulfan nih. masih fit kayaknya. Iya. Beda Ya, Ini udah warna putih hitam juga nih. Pak Jokowi kan, Pak Prabowo kan waktu sambutan penutupan Kongres PSI, Presiden loh datang. itu kan serius banget, ya kan? Iya. Ya, Oh. Apa? beliau itu presiden memantapkan PSI mudah-mudahan menjadi partai besar, pemenang, ya kan? Gitu bisa masuk parlemen, Pak Prabowo gitu. Kayak ini anomali sih Bang. Dan cinta kepada PSI, walaupun kemudian ditambahkan ya semua partai cinta. Itu kan Biar pada enggak. ya, presiden Bang ya kan. Ya, Di balik panggung kita nggak tahu Iya. siapa yang paling dicinta. Ya tapi kan Pak Prabowo bilang, kenapa saya bilang semua? Karena jangan sampai ada yang Iri. gitu ya. Iri. merasa gimana gitu lah ya. Kan gitu. Iya, soalnya ini anomalinya adalah ini partai nggak masuk Senayan nih Bang ya. Nggak masuk Senayan. Tapi Presiden 78 dan Menteri Dan menterinya datang. datang. Bang Oh, iya. Zulfan gitu. Jadi kan ada beberapa Powernya segede apa nih? Iya, ada partai-partai yang nggak masuk Senayan, ngadain kongres, tapi nggak ada yang datang kan. Itu ada juga gitu. Jadi ini PSI sebegitu cintanya berarti si Presiden 7 dan 8. Ini transformasinya kemana sih, ya kan? harus ditanya ke orang dalam mungkin. Iya, soalnya kan Bang, kan adalah beberapa nih pihak-pihak masuk angin nih yang ngomong kalau misalnya, wah itu Pak Jokowi bilangnya saya akan mendukung full PSI gitu. Mendukungnya tuh gimana tuh? Secara kan Pak Jokowi ya umurnya udah lumayan tua kan katanya, tapi kok malah mendukungnya partai anak muda. Kalau di dalam tuh ya gimana jadi kontradiktif tuh gitu. Apakah ini maksudnya ya emang pikirannya aja nih anak muda gitu. Nah menurut Bang Zulfan gimana Bang? Ya ada Sama beberapa, kawan-kawan iya. ada lembaga survei, ada pengamat mengatakan PSI ini kan sebenarnya partai anak muda, ya kan, kaum milenial. Tapi kok tiba-tiba yang jadi Pak Jokowi kan umurnya 60 berapa sekarang? 64 ya? 64-an, 64, Ya. 60-an lah. 60-an. Kemudian dia menjadi ketua dewan pembina misalnya. Artinya ini dianggap bukan partai anak muda lagi. Iya. Nah, Dia ini ngomong gimana? pengamat Bang. Pengamat dan lembaga survei. Aduh,
Kenapa dia? Masalahnya gini. Kalau yang ngomong misalnya bukan pengamat dan lembaga survei gitu ya bang, mungkin kayak oh iya, Milenial Gen Z gitu ya iya, ngomongnya. ya udah emang ada keresahan, fine, free speech dan demokrasi. Tapi kalau yang ngomong pengamat sama lembaga survei ya bang, kayak seharusnya mereka juga mengerti bahwa di dalam politik sendiri tuh ada kepemimpinan keterwakilan yang deskriptif dan substantif gitu. Nah, along the way sebenarnya di dalam teorinya sendiri itu kita malah justru harus masuk ke dalam kepemimpinan yang substantif. Jadi ibaratnya gini, representasi perempuan misalnya. Tapi bagaimana dengan laki-laki yang juga fokus terhadap isu perempuan? Gitu. Masa kita bilang, oh nggak boleh perempuan ngomong gitu, nggak mungkin gitu. Nah, sama kasusnya dalam PSI dan Jokowi menurut aku agak nggak make sense gitu bang. Kalau ketika mereka agak masuk angin sih bang mungkin ya. Kalau kita bahas sini ya gitu kan. Agak masuk angin ketika pengamat bilang, ini bukan partai muda lagi. Iya, semangatnya udah bukan anak muda. Nggak bisa gitu. Iya, Kalau Jokowi ternyata lebih muda daripada kita. Mungkin Jokowi nggak- Pikirannya mungkin lebih terbuka kan? masih main TV. Iya. Terus aku sekarang personally nggak bisa main TV. Secara ini kan juga jadinya kan partai super terbuka kan. Oh, partai super. Iya, sekarang juga berubah kan jadinya. Ya siapapun bebas. Siapapun kan bebas untuk masuk PSI ya. iya. Jadi sebenarnya alasan-alasan itu ya boleh jadi alasan dibuat-buat, juga boleh jadi alasan ketidaksenangan aja. Kenapa nggak senang? Kalau misalnya bukan Pak Jokowi, orang tua juga menjadi ketua Dewan Pembina pasti nggak dipersoalkan. Iya. Ini kan faktor Jokowinya. Karena Jokowi yang mau jadi ketua Dewan Pembina dipersoalkan. Wah ini tuh. pokoknya dicari lah. Tapi Iya. aku pengen nanya juga nih ke Bang Zulfan, kayak apa yang nggak disukai dari Jokowi menjadi Dewan Pembina gitu? Kenapa mereka sampai tidak menyukai itu terhadap Jokowi? Ya supaya PSI kecil terus. Banyak orang-orang yang takut ya. Nah, jadi kalau PSI ini kalau Hati-hati sih. PSI ini ketua Dewan Pembinanya Jokowi, itu kan udah pasti pertama orang ya walaupun survei-survei masih meragukan. Oh, boleh aja. Tetapi kan dengan tingkat survei sekarang 74%, tingkat kepuasan kepada Jokowi itu kan dianggap ini bisa mendongkrak suara PSI gitu kan. Nah, yang selama ini mereka mungkin nggak tahu kemana. Mungkin aja masih di partai lain ya kan anggota gitu loh. Karena Pak Jokowi belum secara transparan posisi partainya yang mana, walaupun ada kesang waktu pemilu 2024. Itu udah simbol sih sebenarnya. Tapi kan waktu kesang itu menjadi ketua umum PSI kan itu mepet banget sama pemilu. Iya, itu yang orang-orang Sama nggak pileg. pikirin. Jadi otomatis dia nggak sempat melakukan konsolidasi. Oh iya. Itu. Nah, jadi kalau sekarang kan 4 tahun nih. Ya. Cukup nih Iya, kira-kira 9 ya. Cukup. Ya mungkin juga kalau misalnya dipikir-pikir ya mungkin ya Bang, PSI ini kan kayak Pak Prabowo tuh bilang ayah saya tuh juga PSI yang dulu, yang PSI dulu. lama. Partai Sosialis Indonesia. Partai Sosialis Indonesia. Tapi kan kita tahu PSI ini tuh juga dibentuk dan bertahan itu kalau nggak salah ya Bang ya itu dari 1948 sampai 1960 nih. Ya. 12 tahun lah, 12 tahun gitu kan. Sampai dibubarin dekret presiden segala macam. Nah, apa jangan-jangan pengamat dan orang-orang yang masuk angin lah kita bilangnya ya Bang ya. Nggak cuma pengamat, orang-orang yang masuk angin ini tuh berdoa nih agar sebenarnya PSI yang sekarang, Partai Solidaritas Indonesia, punya nasib yang sama seperti PSI yang lama Bang. Cuman punya waktu 12 tahun Bang. Secara sekarang kan udah 11 tahun. Ya kalau dulu kan memang ada konflik ini Bang, Peri ekonomi, Permesta ya, Peri Permesta. Benar. Masumi di belakangnya itu kan ada Partai Masumi dan ada Partai Sosialis. Nah, tentu kemudian ya pemerintah waktu itu masih Bung Karno ya. Sebenarnya sih Bung Karno tuh nggak minta tidak membubarkan partai itu, tapi mereka dengan situasi ya, jiwa besar ya udah kita bubar aja deh. Karena mereka nolak demokrasi terpimpin itu kan Bang. Itu saat itu. Cuman kan ya balik lagi apakah kayak PSI ini kan utang syahrir ya Bang ya. Gitu. Jokowi ini bisa menjadi sosok seperti itu gitu di PSI yang sekarang ya Bang. Seperti Sultan Syahrir ya. Dilihatnya karena dengan approval ratingnya. Kalau sekarang kan mungkin Jokowi tidak mencoba mengambil ikon dari satu tokoh. Betul.
Tapi dia kan bisa ambil dari Bung Karno, dari Tan Malaka, dari Syahrir ya. Kemudian dari tokoh Bung Hatta misalnya. Itu kan bisa semuanya digabung disatukan dalam satu menjadi karakternya Jokowi kan gitu. Bener sih. Kan itu orang baik semua, ya kan? Orang baik semua. Jadi kalau kita ambil dari orang baik sedikit dari orang baik kan jadi banyaknya itu bagus gitu, berkualitas. Dan Jokowi itu juga bilang sih, kalau misalnya sekarang kan simbolnya gajah nih Bang. Katanya gajah itu simbol ketangguhan gitu. Jadi yang pasti kalau misalnya orang-orang yang ada di PSI ini, di partai PSI itu berarti orang-orang cerdas gitu. Nah, yang orang-orang tapi gak pikirin kan, kayak ya kenapa sih dari dulu tuh Jokowi gak ngeliatin nih mihak ke PSI? Ya kan dia presiden Pak. Presiden terus juga Dan dulu dia kan masih PDIP. ya gak mungkin dong, makanya naruh anaknya dulu kan. Terus sekarang tapi ya jadi pertanyaan orang-orang tuh Bang, nah berarti nih Jokowi fix jadi Dewan Pembina atau gimana kan. Itu tuh nah kayaknya Jokowi bakal sering muncul lagi. Kamu harapannya apa? Ya, Ya, harapannya sih Enggak. Dewan Pembina sih Bang. Ketua ya, Kalau ketua sih kayaknya karena anak Enggak. muda Kaisang sih. Ketua Dewan Pembina. Iya, Dewan iya Iya, pasti. Karena kan anak-anak muda ini nih Bang, meskipun kan katanya masalahnya anak muda kok ini orang tua nih yang masuk gitu. Kan kita butuh mentor. Ya. Nah, kekurangan kurang ya tokoh Jokowi itu bisa jadi mentor untuk PSI karena kan Pak Jokowi juga udah menang berkali-kali kan gitu. Kekurangan anak muda itu kan pengalaman ya Bang. Iya. Pengalaman yang punya cuma Jam terbang juga senior senior yang punya. Iya. Ya, tapi balik ke Senior bisa juga diartikan lain senang istri orang. Waduh, kalau itu agak bahaya tuh. Wah, kalau itu ketua aja berarti ketua. Terus sama ini nih Apa tuh? katanya lagi nih, simbolisasi dari gajah ini seperti biasa ya dari keluarga apa aku nyebutnya Trah Jokowi ya. Kan selalu ada filosofi Jawanya gitu. Oke. Nah terus katanya nih, yang aku sebutin ya biar nggak salah juga nih, katanya itu simbol gajah ini ada sebutannya. Oke. Kiasannya tuh gajah alon nangin mantap. Ini Mas Artinya? Kaisang nih yang ngomong nih. Seperti pepatah Jawa, gajah alon nanging mantep. Gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan. Katanya gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan tuh. Oh iya, tapi kalau dia jalan pelan, situasi di lingkungannya itu bergerak. Karena kan bantingan kakinya itu kan. Langsung kedengeran tuh ya. Iya. Gitu. Jadi dia nggak bakal bergerak sebelum dipancing gitu dari sama hewan lain ya. Mau bergerak melawan siapa, Bang? Iya, itu tuh. Pertanyaan besarnya kan. Nah, kita tahu nih ada yang panas nih yang bilang-bilang gajah tuh simbol gajah itu kan artinya nggak ada ijazah kan. Nah, setahu gue sih itu dari sisi partai yang juga punya simbol hewan ya. Banteng. Banteng itu kan simbol matador ya. Matador. Ya. Matador itu. Gitu. Jadi ada cerita Apa tuh Bang? waktu di Spanyol itu. Suami istri itu kan baru nikah di Indonesia. Ya kan? Dia Udah ketawa sih, oke. ya kan? Dia suaminya ini ajak nonton Matador. Ya, terus? Jadi selalu itu ada makanan-makanan istimewa yang namanya bakso. Bakso, semacam bakso gitu. Apa namanya kalau? Meatball ya. Nah, jadi istrinya tanya, waktu kemarin kan dia bilang baksonya kecil. Kok weekend ini baksonya besar? Jadi kata suaminya, waktu kemarin matadornya yang kalah. Oh. Nah, Makanya dikit. kecil. Nah, kalau sekarang bantengnya yang kalah, jadi baksonya besar. Astaga, ya benar. Benar tuh. Tapi kalau banteng versus gajah tuh kira-kira siapa yang menang ya? Iya, tetap. Ya kalau misalnya lawan badak aja, Menang. gajah menang ya kan. Gitu. Masa kita kalah lawan banteng? Iya. Kan kita ya. Anak muda gitu. Jadi memang gajah itu juga simbol apa ya? Simbol keperkasaan. Ya. Dia tidak pernah misalnya anaknya dimakan macan di tengah hutan. Iya. Dia tidak pernah tuh ngajak teman-temannya
nolong, dia hadapi sendiri. Iya, dan dia gak pernah lupa memorinya kan. Iya, Jeffrey luar biasa sih ini. Iya. Iya, makanya nanti jingle PSI bukan Giring Niji lagi bang yang nyanyi bang, tapi Tulus. Panggil aku gajah. Tapi menarik nih kalau kita bahas tentang logo bang. Sebenarnya logo gajah ini kan juga dipakai di Republikan bang. Iya, di Amerika Di ya. Iya, dipakai di Republikan. Terus logo ini tuh juga muncul waktu itu di United States tuh karena adanya perang saudara bang, perang saudara di US. Pertanyaannya adalah apakah simbolisasi gajah ini momentumnya juga karena lagi ada perang internal di Iya. dalam negeri ini bang, menurut Bang Zulfan dan atau Zebi ya mungkin karena. Zebi dulu lah. Nah coba Zeb gimana Zeb? Dia belum banyak ngomong dari tadi. Coba. Awas lu, kalau nggak banyak ngomong kita anggap masuk angin. Soalnya udah pakai outer ya bang. Udah aman lah ya. Kan keluarga Pak Jokowi ya, itu kan ya tadi seperti gue bilang kan ada filosofi Jawanya. Jawais ini nih. Nah kan katanya memang selalu harus humble, harus rendah hati gitu. Tapi kan katanya juga kalau misalnya seekor gajah itu dia tidak akan menyerang kecuali kalau misalnya dia udah diserang duluan gitu. Jadi gue rasa nih ini serangannya udah lumayan banyak gitu sampai akhirnya dari mawar nih kita rubah aja dia jadi gajah. Akhirnya jadi front buat perang Kan nanti duri-duri di mawar ini Iya. tuh udah nggak cukup ya Iya. untuk bentuk banteng gitu. Di Jogja itu aku kaget. Kan kita mau cari tengkleng. Tengkleng itu kan khasnya Solo kan. Iya betul. Wah enak. Jadi nyari tengkleng di Jogja, tiba-tiba ada satu restoran tengkleng gajah. Kita kan bertanya, apa hubungannya nih? Ini kan tengkleng dari kambing, Iya. daging kambing, ya kan? Kok bisa tengkleng gajah? Iya. Nah, aku baru paham setelah lihat PSI pakai simbol gajah. Kenapa tuh bang? Artinya bahwa bukan persoal ini membangun image. Oh. Oh, jadi ini restoran enak, besar, ya kan, dan ada di beberapa tempat. Jadi simbol gajah ini memang cukup imajinatif ya. Ya, nggak bisa secara literal Interpretasi. ya. Ya, walaupun dia besar, tapi tetap bisa dilihat secara imajinatif, Ya. gitu. Ya, termasuk kalimat tadi Pak Jokowi yang ngomong soal cerdas tadi. Iya, tuh. cerdas. Ya, cerdas. Orang-orang di PSI partai yang terbuka ini itu adalah orang yang cerdas. Menurut gue personally kayak cerdas tuh bukan soal intelektualitas aja gitu bang. Jadi kayak agak miris ketika ada yang bilang soal jadinya ini lo aja nggak punya ijazah dan lain-lain, itu agak Iya. miris ya bacanya. Karena orang yang intelek itu adalah orang yang punya somehow ya, yang punya kepedulian gitu. Jadi kayak bukan soal lo degree-nya apa gitu. Jadi ya nggak bisa ditelan literal sih ya bang ya. Ya, Kan bisa ngeliat kepekaan situasi Iya, gitu. apalagi kalau Raja Jawa kan simbol-simbol ya. Iya. Bukan emoticon ya. ya kita sudah ada sejarah Gajah Mada kan, Iya. gitulah. Ya itu udah Sampai- lama banget tuh. Universitas terbesar pun di Indonesia ini Universitas Gajah Jangan Mada. ada, dan beliau juga dari sana ya. Dia juga dari sana. Walaupun lagi dipersoalkan, gitu Iya. Legitimasinya. padahal nggak ada hubungannya. Jadi Gajah Mada sudah bilang, sudah menginformasikan bahwa itu asli, ya kan. Kemudian waktu wisudanya, waktu penyerahan ijazahnya, semuanya sudah dilakukan. Tapi kalau orang tetap nggak percaya gimana? Ya. Iya. Kenapa sih itu terus bergulir bang? Itu ada begini filosofi, orang-orang ini seperti orang yang jalan di tengah padang pasir. Ada dua orang itu jalan di tengah padang pasir. Oke. Tiba-tiba ada nampak satu titik hitam jauh. Ya kan? Kawannya tanya, bahasa Arab dia, Hanzah walau torah. Kambing atau burung? Oke. Gitu. Ya kan? Yang satu bilang burung dong. Kambing dong. Enggak burung. Enggak kambing kata dia. Nah itu debat. Debat. Kemudian yang dilihat titik hitam itu terbang. Akan terbang berarti burung. Enggak, tetap kambing katanya. Ini kalau Mungkin dia udah katanya, aus kali ini ya. kalau katanya Luhut, kalau udah nggak suka muka, udah capek susah. Ya. Susah, barangnya nggak bisa masuk kemana-mana gitu. Ya, sudah jelas burung dibilang kambing. Iya. Nah, ini gitu. Sudah jelas asli tetap dibilang palsu. Ya, nyari-nyari Kemarin kan, Pak Bang, jadi. Jokowi bawa ijazahnya diserahkan kepada Polda di Solo, Polres di Solo. Rosuryo bilang,
Saya nggak yakin diserahkan. Terus taruh di mana? Nah ini kan persoalan curiga mencuriga ini kan Iya, susah. asumsi-asumsi kayak gitu tuh bahaya loh. Iya, lama-lama Roy Kiyoshi muncul juga. Tapi balik lagi nih Bang, misalnya kita ngelihat ya, maksudnya diskusi kita ini, kita hubungin ke peta politik ke depannya nih, menuju 2029, PSI sendiri. Nah kan Pak Jokowi itu sempat mention tuh, pas di wawancara di Solo, pas anggota-anggota PSI datang lah, nyamperin Pak Jokowi pas ngasih jaket itu sih. Biar Kata gak dia, ini ya biar gak masuk angin. Penting nih, rebranding gitu, branding tuh penting gitu. Tapi sebelumnya tuh kan udah pernah ada kan PKS ya, itu dia sempat ngerubah juga brandingnya, tadinya dari apa sih, dari PK ya, Dari terus PK, jadi PKS, terus PKS. warnanya juga berubah dari Warna hitam jadi kuning ke jadi putih putih oranye oranye. gitu. Nah apakah sebenarnya rebranding ini tuh bisa membantu PSI gak sih Bang? Atau sebenarnya ini tuh ya orang-orang tuh harus ngeliatnya dari sosok Jokowinya gitu yang ngebantu. Loh iya, PSI itu tanpa Pak Jokowi saya kira susah untuk lolos. Ya paling nambah kalau sekarang 2,9, ya nanti nambah 1% lagi, gitu kan. Tapi kalau Pak Jokowi sudah di dalam, sebagai Ketua Dewan Pembina, itu saya yakin betul. Dan itu kan janji Pak Jokowi sendiri. Ya. 2029 tidak usah menjadi target kita masuk parlemen, Ya. tetapi itu sudah merupakan keharusan. Berarti kan di sini Pak Jokowi serius. Ya. Kalau 2034 bahkan dia bilang udah kita menjadi partai yang di atas lah. Oh mendominasi parlemen gitu. Iya, tapi tidak menang, bukan nomor 1, bukan nomor 2, tapi paling enggak masuk 3-4 besar lah. Liga besar partai-partai lah ya. Nah, papan atas lah. Iya. Lalu kita Liga Sepak Bola kan. Iya. Papan atas Liga 1 lah, Liga 1. tempatnya. Liga 1. Iya benar sih, kalau apa ya, kalau misalnya kita lihat mungkin juga harus sejalan sama branding itu sendiri. Kalau Iya. PKS kan waktu itu karena threshold ya, gak lolos PK, makanya mereka ganti nama jadi PKS gitu kan. Terus sekarang kan PKS emang udah ngarah-ngarah ke yang anak-anak muda juga kan. Iya. Ya kan kita juga tahu pembawaannya gimana. Sebenarnya harus paralel ya Bang ya, kayak tokohnya ada nih, tapi brandingan PSI-nya juga harus tetap jalan karena kan sebenarnya Mawar ini juga udah melekat kan. Iya, dan akhirnya sekarang PSI ada penokohan juga. Udah ada darah-darah Jokowi di dalam kan katanya gitu. Harus ada ya? Taruh siapa? Harus Taruh siapa, Jep? ada. Izin taruh siapa, Jep? Jadi harapannya untuk anak muda apa? Ya bisa tertarik lagi Bang ke masalah politik. Soalnya kan sekarang masalahnya katanya, oh sekarang udah capek banget nih, apa udah political fatigue gitu kan katanya. Udah males kayak ngeliat situasi tuh ya pejabat-pejabat kan biasa korupsi gitu. Nah aku rasa ini tuh PSI emang selama ini kan yang pengen mereka suarain tuh soal anti korupsi ini kan. Nah tapi emang selalu tertutup dengan masalah-masalah yang nggak substantif itu. Iya. Si orang-orang fokusnya malah ke situ. Katanya partai anak muda itu kan nggak penting. Maksudnya dilihat nih apa sih sebenarnya yang diperjuangin sama PSI. Nah anti korupsi itu sebenarnya kan korupsi hak perempuan itu kan iya progresif. Intoleransi. toleransi. Dan dulu kan sebenarnya Demokrat juga arahnya ke situ kan, anti korupsi juga gitu. Nah kita harap Sayangnya Demokrat begitu bilang anti korupsi, 2 orang petingginya masuk ketahuan. Masuk itu. ketangkap. Ya. Itu agak susah tuh. Lo kalau misalnya mau ngejokes tentang sesuatu, lo jangan ngelakuin. Gitu kan, Bang. Makanya kita harap PSI juga nggak kayak gitu lah ya. Ya jangan, kan lo ada di Denda. Iyalah. Tolong lah Percaya ya. gue, karena ya di dalam gue juga tahu orang-orangnya tuh emang serius gitu. Dan makin yakin dengan adanya Mas Kaisang, Pak Jokowi datang langsung, Pak Prabowo udah mention Nah, kayak ini gitu, ini kader udah, Bang. ini udah langsung nih, dor, yang lain udah langsung nih, Iya. gimana Hebat nih ya. partai gue gitu. Saya itu kan diminta untuk untuk menyampaikan presentasi persoalan perkaderan. Ya. Saya santai aja karena ini partai saya pikir sudah 2 kali tidak lolos parlemen. Ya, pasti anak-anaknya lesu, ya. Kemudian pasti yang hadir paling 150 orang lah. Betul. Tetapi begitu saya datang kaget, loh ini ruangan penuh. Ruangan penuh tuh kira-kira kan ruangan itu untuk di atas 2.000 orang, tapi full, ya full. Bahkan minta tambahan ada sayap kiri, ada sayap kanan, gitu kan, yang peserta yang duduk itu. Jadi memang antusiasmenya cukup besar dan sebagian besar itu anak muda, Yang saya tahu mereka anak-anak muda di partai yang saya pernah di situ, ya. Banyak masuk ke PSI, anak-anak mudanya, ya. Nah, jadi PSI ini kan sebagai
ikon partai Iya. kaum muda, kaum milenial, ini memang harus dipertahankan. Dan itu tidak mudah. Nggak bisa ngomong aja, harus kerja keras kan? Betul. Betul. Gitu. Bener. Saya butuh seekor gajah ya. Mungkin keresahan-keresahan anak-anak muda gitu ya Bang. Kayak kalau misalnya nongkrong-nongkrong gitu kan. Nongkrong-nongkrong tapi menjaga kan tidak masuk angin ya tetap ya. Nongkrong-nongkrong itu permasalahannya mereka tuh adalah gini Bang. Mereka itu resah karena kenapa anak muda itu seharusnya kritis tapi malah menjunjung tinggi ketokohan. Itu permasalahan mereka tuh di sana. Terus idealisme anak muda ini kan besar gitu. Ya. Cuman yang satu sisi aku ngelihatnya gini, idealisme itu nggak bisa kita genggam gitu. Kita punya nih idealisme nih mau kayak gimana. Tapi untuk menuju idealisme ini kan lo lumayan harus pragmatis juga, ada cara-caranya seperti apa gitu kan. Itu yang mungkin masih jadi perdebatan antar anak muda yang belum masuk ke partai atau belum masuk ke dalam sistem gitu ya Bang ya. Termasuk di PSI. Jadi kayak ya keresahan-keresahan mereka tuh lebih ke arah kenapa sih harus menjunjung tinggi itu gitu kan. Tapi kalau dilihat dari segi track recordnya terus kayak pekerjaannya menurut gue sih ya harusnya ya fine-fine aja gitu kayak mulai apa sih yang di hate dari Enggak, kalau menurut gue sih malah masalahnya tuh anak-anak muda mungkin emang kita ada nilai-nilai yang kita pegang gitu. Tapi kita juga harus ngeliat peta realitas gitu. Sekarang apa sih yang sedang terjadi di Indonesia gitu. Situasi aslinya tuh kayak gimana. Of course PSI kan emang partai anak muda ya. Tapi kan kita juga harus cari cara dong. Karena kan ya di dalam parlemen kita tahu isinya kan orang tua semua gitu. Gimana caranya anak muda bisa didengerin sama orang tua. Kalau nggak kan terkadang malah rasanya jadi kayak anak muda yang nyebelin aja gitu loh ya. Kayak komplain tapi nggak ada solusi Ya, gitu. tapi kalau tipe Pak Jokowi itu kan tipenya mendengar. Iya. ngayomi. Ya, saya 1 jam ngobrol sama dia di rumahnya tuh kemarin. Saya mungkin 70% lebih saya yang ngomong. Dia dengar aja. Dengar paling ngomong sedikit. Nanti kita jelasin lagi gitu loh. Jadi memang orangnya banyak mendengar. Ya sesungguhnya pemimpin itu harus begitu. Jangan banyak ngomong tapi banyak mendengar. Terus eksekusi kan gitu. Nah itulah keunikannya Pak Jokowi saya kira ya. Dan itu juga Gibran sebagai wakil presiden kan gitu. Nggak banyak ngomong, nggak banyak menanggapi persoalan-persoalan yang ditimpakan atau dipersoalkan atas dirinya. Nah, dia santai aja. Jalan aja. Fokus Ya. aja sama kerja. Nah, itu sama semua sebenarnya. Tipenya Kaisang juga kan saya lihat seperti itu. Iya. Ya kan? Dia saking nggak banyak ngomongnya, jawab WA kita 2 hari. Agak sibuk memang Bang, dia lagi membangun sejarah. Away from keyboard tuh. Ya. Agak oh iya lupa bales. Seorang Bang Zulfan ya. Waduh Mas Kaisang. Hati-hati. Iya. Kalau misalnya kita lihat sih emang sosok Pak Jokowi itu ya, Bang. Kalau misalnya dari aku personally emang ini adalah pemimpin Jawa bener nih, Bang. Pemimpin Jawa bener secara filosofis dan segala macam. Kalau kita bahas politik Jawa gitu, bener Bang. Jadi di pemikiran Jawa itu melihat bahwa seorang ayah, jadi seperti politik dan kekuasaan seperti keluarga, Bang. Gitu mereka melihatnya. Si ayah ini yang nanti jadinya pemimpinnya. Ibunya itu untuk yang mengurusi perekonomiannya. Dan anak-anaknya itu yang akan menjalankan peran-perannya sesuai sama perintah orang tuanya. Jadi sebenarnya saking dekatnya politik ini dengan sistem kalau kita bilang budaya Jawanya, kayak ya mengayomi, terus ingin memberikan yang terbaik. Keluarga kan kayak gitu kan. Jadi kayak ya masuk akal juga kalau misalnya Pak Jokowi lebih banyak mendengar anaknya butuh Kamu orang Jawa bukan? Medan. Oh. Kita nggak ada yang Jawa di sini. Nggak usah jadi presiden kita Tapi nih, ada. enggak, di Medan tuh banyak orang Jawa. Makanya ada Tapi papaku Jawa. dulu kan dipanggilnya Jadel. Jadel tuh Jawa Deli. Jawa. Terus kan ada organisasinya itu, apa itu? Iya ada. Ada kan Ada. organisasi Puja Kusuma. Puja Kusuma. Putra Jawa keturunan Sumatera. Sumatera. Kalau aku pejabat, Bang. Gitu ya. Peranakan Jawa Batak. Gue cuma bisanya wakil presiden doang sih. Bugis Makassar. Oh gitu ya. Presiden agak susah nih. Presiden agak susah. Oh presiden ya si itu ya Yusuf Kala ya. Yusuf Kala. Menarik juga itu. Kapan-kapan kita bahas Pak Yusuf Kala ya. Udah lama ya dia. Udah menunggu ya saudara selama ini. Semoga aja dia gak masuk angin ya. Biar gak diundang ke sini ya. Yusuf Kala top. Siapa lagi tuh yang bukan orang Jawa jadi wapres?
Pak Maruf Amin. Ma'ruf Amin, Ma'ruf Amin. Maruf Amin orang Jawa. Jawa, NU kental. Jawa Timur ya. Dia aslinya Banten kalau nggak salah. Oh iya. Ya Jawa juga sih. Jawa juga. Banten kan Jawa. Masuk situ lah. Siapa ya? Habibie. Ya Habibie malah jadi presiden kan. Bugis juga kan udah disebutkan tadi. Cuman kan lewat. Ada orang Madura hampir jadi. Pak ini kan Si ini ya. Mahfud MD. Oh iya Pak Mahfud. Pak Mahfud. Pak Mahfud apa kabar, Bang? Oh komentar terus ya kan dia soal ijazah, soal macam-macam ya kan. Ya Pak Mahfud tiada hari tanpa komen. Oh, sudah tugasnya mungkin ya. Ngomong komentar. Dan nggak salah dia juga karena dia diminta kan pendapatnya oleh banyak orang. Ya dia Karena ngomong. masih didengar juga. Iya. Ya bagus lah masih banyak orang mau melakukan kritik, koreksi, asal positif aja. Iya. Jangan dilatar belakangi oleh kebencian, ketidaksukaan, ya kan? Itu. Iya. Iya, kalau yang nggak suka muka ini kan Bang yang susah ya Bang. Gitu kan nggak mungkin kita oplos kan nggak mungkin. Iya. Kalian pernah dengar nggak lagu P. Ramlee? Yang mana nih Bang? Yang mana nih Bang? P. Ramlee itu ada lagunya. Bujang lapu, Oh pernah, anak Masuk- kantor pernah itu detail masuk kan? angin. Apa? Cuma nggak enak, masuk angin keluar kentut. Nah, orang-orang yang masuk angin ini jangan sampai kayak gitu. Ya Allah ya. Kayaknya kita harus udah nggak cukup obat-obatan dan kerok deh Bang. Iya. Harus pangin ini harus kita kasih outer juga kayaknya Bang. Ya kan? Atau kita nanti bikin ini Bang, kita bikin merchandise baju. Iya. Jangan tolak Anti masuk gitu. angin gitu. Anti masuk angin gitu. Iya. Ya juga ya gitu ya. Kan ada tuh anti blue. Anti blue. Kan sudah ada tuh di baju-baju tuh anti blue. Saya beli tuh beberapa biji ya, warna-warni baju anti blue kan. Anti blue itu kan untuk orang nonton komputer itu kan, Oh iya. yang bisa merusak mata kan. Anti blue. Kita harus bikin tuh Bang. Penolak masuk angin ya. Atau kita bikin komunitasnya aja langsung. Anti masuk angin. Anti masuk angin. Kita anti masuk angin gitu. Terus Kenapa ya orang-orang ini rentan masuk angin sih? Itu apakah ada pesanan-pesanan ya ke lembaga-lembaga survei ini atau pengamat mungkin ya? Bang saya izin dulu ya Bang ya kalau pesanan. Kalau bahasannya pesanan coba di. Ya kan mungkin ini Bang, ada yang mulai geter-geter lah ini ngelihat. Wah ini kan sebenarnya kita saksi sejarah nih dalam transformasi PSI gitu. Mana tahu 2029 ternyata Ya, ya. Kalau kita lihat, kita kan tadi salah satu topik itu soal bagaimana perasaan, ya tentu kalian kan anak muda gitu Iya. kan. Kalau kita sih udah biasa, mungkin kita punya data pribadi udah kemana-mana ya. Betul. Tapi kalau kalian kan masih muda, bagaimana rasanya kalau datanya itu ada diserahkan ke Amerika gitu kan? resah Gimana lah. Dede? Resah lah Bang pasti. Itu ya. Iya. Yang bikin aku bete ini Amerika masuk di segala konflik dunia Bang. Iya. Gitu di negara apapun nih ada Amerikanya gitu. Terus kayak ya data pribadi itu sebenarnya udah kalau di anak muda sendiri udah jadi hal yang kita concern Bang. Sebenarnya kayak data pribadi UU, undang-undang data pribadi segala macam kan tuh jadi. Tapi aku curiganya begini, bisa jadi nih, Amerika mau buka semacam Gojek, Uber, ya kan? Apalagi tuh Ya mereka kan panas juga soal Kris kan. bisnis. Kenapa nih Amerika nggak ada nih di sini gitu tuh mungkin ada dendamnya tuh di situ Trump ya. Jadi kalau ada data pribadi gitu, apalagi ada handphonenya, kan tinggal bikin perusahaan kan tinggal gampang itu. Iya. Iya. Tapi itu lagi-lagi diusahain juga kan ya Bang ya? Maksudnya buat nggak kayak gitu gitu. Pemerintah kita kan. Ya Pak AHA. Pak Prabowo masih negosiasi lah, masih diplomasi. Kan gini, kita kan jangan menganggap bahwa sudah disetujui. Ya, itu kan bisa jadi namanya diplomasi kan panjang. Iya. Siapa yang tahan aja. Mungkin Pak Prabowo lebih tahan diplomasi ini. Trump berubah lagi. Ya kan? Iya. Ini Dia maraton pilpres ya, aja tahan kok. Ya, nanti diminta data pribadi, misalnya mereka yang sekolah di Amerika atau tinggal di Amerika, data pribadi keluarganya di Indonesia tidak semua misalnya. Ya kan itu bisa Bisa dinego jadi. ya sebenarnya ya. Jadi nggak cuman satu arah aja kita ngelihatnya gitu. Cuman yang bikin aku penasaran Bang, Donald Trump ini kan dia bikin kebijakan tuh proteksionis ya ibaratnya kan. Dari mulai tarif kayak segala macam ya Bang. Kalau misalnya kita bahas kayak dulu zaman-zamannya Bill Clinton dan Bush itu juga mereka sebenarnya melakukan hal yang sama, tapi kan nggak yang
nggak yang masif kayak yang sekarang gitu. Nah, Iya. apakah dengan kebijakan-kebijakan Trump yang kayak gini nih Bang, diplomasi, geopolitik dan yang lain, apakah ini bisa memperbaiki bahkan meningkatkan kekuatan Amerika di mata dunia Bang? Atau malah justru menurut Bang Zulfan ini ya malah jadi Melemahkan. downfall gitu, downfall buat si Amerika. Iya, jadi kan kalau over ya, Hmm. pasti negara-negara lain, ya, terutama Uni Eropa, tidak semua, sebagian Uni Eropa mungkin melihat ini kok mau ingin mendominasinya berlebihan. Gitu. Nah selama ini kan memang yang betul-betul kerjasama dengan Amerika itu kan UK, Inggris ya, Iya. Inggris. Sampai terakhir katanya Amerika mengirimkan bom nuklir beberapa hari yang lalu ke di satu tempat di Inggris misalnya. Nah, ini kan ya memang sebenarnya Amerika ini kan migran dari Inggris kan, Iya. Iya. yang mengusir orang-orang Indian, Iya. ya sama aja dengan Israel. Israel ini kan sebenarnya yang masukkan Israel ke Palestina Iya. itu kan Inggris. Orang-orang Inggris. Iya. Karena Ya, pengalaman dia masuk Amerika kan, kemudian orang Palestina terusir kan gitu. Ya waktu itu perang, tahun 48 itu begitu masuk kan perang. Iya. Pemimpin perangnya itu bapaknya Moshe Dayan. Kalian nggak kenal lagi Moshe Dayan ya, yang mata satu tuh. Mata satu kita udah One Piece. Iya. Oh itu. Malah yang aku rasa ya Bang, itu aneh banget Amerika tuh malah play victim karena kan mereka seakan-akan mereka dikolonize gitu. Padahal kan technically kalau kita tahu ya historinya white Anglo-Saxon Protestant gitu kan ya sebenarnya mereka tuh colonizer gitu. Jadi agak aneh mereka kayak anti imigran gitu. Karena ya mereka udah ada dosa-dosa gitu loh sebelumnya. Dan ya tapi ya kita udah tahu itu kan selama ini emang Trump arahnya ke situ gitu. Iya. Tapi makin sekarang tuh stance-nya mulai serem nih menurutku. Terlalu radikal gitu. Iya, makanya kayak sebenarnya aku lebih penasaran kapan downfall-nya Amerika, Bang. Iya. Itu sih. Udah nggak bisa mungkin ya pakai cara-cara dia yang lama gitu. Iya. Ya tapi tetap aja untuk sebagian situasi dia menggunakan cara-cara lama kan. Paling tidak terhadap Iran ya, sekarang terhadap Suriah Iya, misalnya. dia lagi. Ya kan? Nah ini kan kita curiga juga siapa nih yang ngadu domba Thailand sama Kamboja. Ya, itu juga lagi perang Iya. tuh. Nah ini kan Kaget sih. Apalagi perbatasan Thailand kan. tuh katanya negara yang damai banget kan. iya. Zen ya, Zen. Ya kan bisa jadi sebenarnya kepentingan negara besar. Ada kepentingan negara besar yang main di belakang konflik-konflik Iya, ini. di kan. Indonesia juga pernah nih. Ya termasuk di Syria, di kalau Gaza udah jelas lah. Tapi kan di daerah-daerah lain akan terjadi lagi. Iya. Nah, siapa yang bermain ini? Ya kan? Amerika. Nanti Antek-antek asing kalau kata Pak nanti Prabowo. sampai ke ini lagi kan, sampai ke Taiwan nanti. Wah, Taiwan juga ya. Nah, Oh iya. konflik Taiwan, antara China. Cina dengan Taiwan. Taiwan, kan. China juga turun. Sekarang Cina itu lagi bangun jalan darat ke Taiwan. Iya. Kalau ada jalan darat nyambung, dia bilang ini kita punya kan, gitu loh. Ya, dan itu kan konflik China Taiwan itu kan emang masih masih agak sensitif kan Bang, karena kan Taiwan tuh Iya. basically emang orang Cina. Ya sebenarnya kalau Taiwan itu memposisikan diri seperti Hong Kong ya, atau Macau gitu, artinya mereka itu ada otonomi, tapi tidak menjadi alat kepentingan negara lain Iya. untuk untuk Politiknya gitu. artinya terhadap Cina itu mereka tidak intervensi gitu. Ya kan? Iya, tapi berarti situasi geopolitik sekarang tuh Bang itu lagi ngeregress ya berarti apakah kita ngarah emang Ngeregress lagi greges. Ya ya, jadi memang hati-hati ya gitu. Ini Pak Prabowo kan pastilah berpikir ini bagaimana menyelesaikan persoalan Kamboja sama Thailand. Iya. Ya kan? Deket banget tuh. Dekat. Kalau ingat dulu teori domino kan, itu kan satu persatu negara itu jatuh ke komunis kan. Iya. Nah, itu kan yang dikhawatirkan akan sampai ke Indonesia, rupanya sampai Kamboja aja, nggak sampai Thailand. Kalau sampai Thailand nanti sampai ke Malaysia, Malaysia masuk udah. kita, gitu. Untung saja namanya
potensi-potensi gerakan-gerakan radikal di Indonesia ini kan udah bisa diminimalisir lah, dihabisin juga nggak mungkin kan? Dihabisin nggak? Tidak boleh. Dengan cara damai dong kita. Apalagi kan ada Mas Gibran juga kan di Papua. Kita udah bahas dari Membantu, Suriah, kita bahas Israel, tiba-tiba Mas Gibran. Kalau kaum perempuan itu bagaimana cara menarik kaum perempuan ke dalam PSI? Kan karena salah satu kan di samping intoleransi adalah persoal gender kan. Betul. Makanya PSI itu betul-betul saya lihat waktu tahun 2019 dan 2024 itu betul-betul memenuhi 30% kuota perempuan untuk calon DPR kan. Gitu. Dan nggak cuma jadi tulisan di peraturan aja sih Bang. Aku rasa kalau sekarang, karena kan kata mereka juga mau mulai merubah nih pemahamannya yang kayak tadi anak muda. Dan menurutku kalau misalnya isu perempuan ini bisa gini Bang. Jadi mungkin kita nggak harus terlalu yang masuk ke isu populer di dunia maya atau yang terlalu levelnya tinggi banget. Misalnya kita masuk terlalu ke feminisme atau gimana ya. Feminisme modern maksudnya. Tapi lebih ke misalnya UU PRT gitu. Ataupun ibu-ibu yang sekarang sedang bekerja tapi butuh daycare. Ataupun ada hak-hak misalnya menstruasi. Itu kan sebenarnya kalau di luar negeri udah ada hak-hak cuti libur dan lain-lain kan. Jadi menurutku kalau misalnya masuk ke dalam isu kayak gitu. Tapi mereka bisa mendelivernya nih dalam cara yang lebih ramah untuk masyarakat gitu. Karena kan selama ini kita tahu ya. Aku juga maksudnya aku ada di dalam PSI pun aku juga maksudnya memberi masukan gitu. Karena kan sayang juga kan sama partainya. Terus saya ngerasa kalau misalnya emang kita tuh masih kurang populer kalau misalnya di basis ya. Di basis sosial tuh masih memang eratannya tuh agak kurang gitu. Nah gimana kita menginterpretasikan hal-hal yang tadi aku udah omongin tuh misalnya UU PRT dan lain-lain dan masyarakat tuh bisa tahu ini loh keuntungan yang kalian bisa dapat kalau misalnya mendukung PSI juga. Jadi aku rasa ya bisa masuk dari situ dan emang di dalam tuh udah banyak aktivis-aktivis perempuan Bang. Dan sebenarnya ini udah banyak dibahas bahkan salah satu anggotanya ya Bro Koko Dirgantoro itu bikin perusahaan itu udah nerapin undang-undang ini meskipun belum disahin kan waktu itu gitu. Jadi ya sebenarnya nggak talking by dia udah ada actionnya duluan gitu, udah doing gitu. Jadi itu bisa jadi contoh yang bagus sih menurutku. Iya perempuan tuh isu perempuan Bang. Ini fun fact-nya adalah skripsi aku tuh tentang keterwakilan perempuan PSI gitu. Dan yang menarik tuh adalah emang dilemanya tuh adalah ketika kita berbicara tentang perempuan, pertanyaannya perempuan yang mana? Karena perempuan buruh sama perempuan ibu rumah tangga itu kepentingan dan kebutuhannya berbeda gitu. Nah, profesional beda lagi gitu kan. Kayak yang pebisnis beda lagi, gitu. Tapi identitasnya sama-sama perempuan. Nah, yang paling bisa menggait perempuan ini untuk bisa join terus kayak jadi efektif tuh pertama adalah bukti. Tadi benar kayak katanya Zebi, oke, udah ada yang masuk nih, udah ada discuss tentang isu PRT dan lain-lain. Tapi kita lihat ada nggak keterwakilan perempuan PSI di wilayah-wilayah, misalnya bukan DPR tapi DPRD, gitu. Ada nggak gitu kan? Dan ternyata itu yang kemarin juga menjadi landasan aku ngelihat kayak, oh ternyata di Jakarta sendiri itu ada perempuan bukan dari keluarga politik, benar-benar dari bawah banget, baru pertama kali masuk politik nyalek di PSI, terus dari partai baru. Dan dia menang Bang, dengan suara tertinggi dan dia bukan dari nomor urut 1. Nah, daerah mana itu? Jakut, Jakarta Utara. Bukan kamu berarti? No, sorry, Jabar. Kalau Jakut kan dia. Nah, tapi itu 2019 Bang. Jadi ada satu, nah ini yang ngebuat aku jadi kayak ngelihat, oh ternyata PS itu sendiri memberikan akses terhadap perempuan untuk bisa menjadi keterwakilan gitu. Nah dari situlah kita baru bisa lihat nih, oh kita udah ada evidence-nya loh gitu. Kalau misalnya emang kita ternyata fokus terhadap perempuan, baru situ tarik, kita bahas isu-isunya dan segala macam. Ke arah sana sih Bang. Tapi emang tricky sebenarnya kalau kita bahas tentang perempuan ya. Karena banyak laki-laki kayak Bro Kokok gitu kan. Laki-laki tapi ternyata fokus sama isu-isu perempuan gitu. Jadi sebenarnya sekarang udah nggak bisa dibahas based on sex lagi kayak perempuan laki-laki, tapi lebih ke arah gender role-nya itu gimana gitu. Iya memang kan kalau kita bicara juga secara kuantitatif, pemilih perempuan itu kan besar sekali. Ya, gitu. Jangan sampai kita nanti seperti di Tunisia ya. Oh iya. Kamu tahu nggak Tunisia itu kenapa?
Presidennya mengundang orang-orang luar negeri yang laki-laki karena kebanyakan perempuan di sana. Jadi suruh kawin sama perempuan Tunisia. Tapi kalau cakep-cakep kan bang. Hah? Tunisia cakep-cakep. Ya relatif juga. Oh berarti bukan Zaman aman ya. Perempuan Indonesia juga cakep-cakep kok. Asik tadi emang agak mancing deh. Ternyata nggak kepancing. Oke. Jam terbang. Agak lihai ya bang ini. Jam terbang. Jam terbang. Di belakang aku, di depan enggak. Ya? Waduh. Nanti keluar tanya lagi. Cakep-cakep kan bang? Oke. Mungkin kita hampir 1 jam. Bener. Ya? Aduh. Nah, silakan Zebi mau sampaikan apa? Silakan. Ya jadi lumayan ya bang, kita udah bahas banyak soal orang-orang yang masuk angin nih. Iya, iya. Dan kayaknya tuh orang-orang yang memiliki gejala-gejala masuk angin itu ya fokusnya kepada hal-hal yang tidak substantif gitu. Jadi kita saranin ya mereka carilah ini anti penolak penyangkal masuk angin gitu. Nah caranya gimana? Sebenarnya jadi objektif aja gitu, pakai kacamata objektif ngelihat sebenarnya tujuannya tuh kalau misalnya karena tadi kita ngomongin PSI ya, misalnya sekarang PSI rebranding, terus juga ada tokoh-tokoh baru, ada Dara Jokowi, terus sebenarnya end goal-nya tuh gimana sih? Itu baik atau enggak sih buat partai itu, dan apakah itu baik atau enggak sih buat, kan karena kan targetnya anak muda ya, itu baik atau enggak sih buat kita nanti ke depannya gimana, Mas Irfan gimana? Ya kalau misalnya baik ya kita dukung, jangan fokus ke hal-hal jeleknya doang gitu. Jadi jangan sampai masuk angin lagi teman-teman. Semoga tercerahkan nih mereka ya habis nonton kita di sini ya. Dan semoga kita juga tetap kuat dan tidak masuk angin Iya. ya. Oh enggak sih. Bener. Nah, kamu gimana? Oh udah. Tapi ini udah closing statement kayak sampai jumpa. Belum dong. Terbuka Kalau kita mah. dari aku emang aku menjunjung tinggi free speech bang. Tapi aku nggak mentolerir hate speech sebenarnya. Dan itu yang lagi kita alami di demokrasi karena kita bingung kan mau yang free speech atau hate speech dan segala macam. Nah tapi benar tadi katanya Zebi, kita balik lagi memposisikan diri kita di ruang netral untuk melihat dua sisi. Jadi kalau misalnya ibarat kayak oh gue udah nggak suka banget nih gitu tuh nggak akan masuk, itu yang pertama. Yang kedua find the middle ground gitu, kayak terus middle groundnya apa, positif negatifnya apa. Kalau misalnya ternyata banyak yang negatifnya ya nggak apa-apa bilang aja gitu ya bang ya, tapi kasih alasan konkretnya itu seperti apa, jangan cuman kayak gajah gak ada ijazah nah, gitu. Jadi nggak kemana-mana ya. Ya, kayak, ayo anak muda. Terus ada kan kayak sepak bola gajah dicontohkan kan itu oleh dulu kan Bro Giring ya. Bro Iya. Giring. Sekarang kan Bro Giring bukan dong. Siapa bang? Yang pindah ke PDI siapa? Yang mana? Yang pindah ke PDIP siapa? Yang pindah ke PDIP dari Dari PSI. Suaminya Iya, tapi baiknya mungkin jangan disebut ya. Iya, ada. Ada pindah mendukung Pak Ganjar ya waktu itu. ya, dan dia bilang ini kan keterpilihannya Gibran tuh seperti keterpilihan iya baru ingat bang. sepak bola gajah kan. Iya. Iya benar. Bayangin aja gajah bisa main bola, kan pinter. Bisa Iya kan? aja tuh emang opsi bang. Dan kemudian sepak bola gajah ini menjadi simbol ada pertandingan bola, ya nggak tahu lah karena ada cukong judi atau apa ya kan. Iya. Nah, ya kan, jadi ya dibilang itu sepak bola gajah. Sepak bola. Udah diatur. Nah, padahal siapa yang bisa ngatur? Iya. Kalau gajah main bola dekat aja ditendang ya kan. Takut kita nih. Diinjek. Iya. Paling Kalau kalau goyah juga susah ya. kalau sweet yang menang ya semut. Iya. Sini salah apa. Kalau ada yang mau bikin juga kan semut ya oke lah gitu kan. Filosofinya dari sweet. Dapat ide nih. Ya, jadi semut ya. Menjadi semut. Semut memang karena kecil bisa masuk di kuping gajah. Iya. Nah, itu gajah pusing dia. Iya. Ya kan? Masuk kuping doang tapi ya bang. Waktu kecil, kancil kan pinter. Kacil kita. Kalahnya sama apa? Ini kalau bicara binatang-binatang. Kancil. Enggak. Itu kelinci ya? Kancil pinter banget. Kancil pinter, dia kalah tuh sama ada tuh. Apa Bang Eno? Ya, tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Kancil tuh kalah sama siput. Oh, aku Siput ingatnya ya? ceritanya kemana Kan diajak lomba lari sama siput. Iya. Iya kan? Siapa yang
sudah sampai depan mesti bunyi gitu. Nah, siput ini sepanjang jalan udah diatur kan banyak dia. Jadi kancil baru sampai udah duluan dia. Duluan siput ya. Kecil ya. Jadi karena Iya benar. Pelan tapi yakin sih soalnya. Pasti pasti. Iya. Jadi kita udah nggak pakai buaya tagline. pun pernah ditipu sama kancil. Iya. Apalagi buaya darat bang. Enggak ya. Bahaya itu kalau sekarang ya. Buaya beneran tuh ditipu sama kancil. Dia dikejar macan, kan karena ada sungai, dia bilang sama gajah, aku nanti bantu kamu, ya kan? Jadi kamu sekarang berjejer seperti jembatan, ya kan? Nanti kamu saya kasih makanan, gitu. Jadi begitu buaya berjejer, dia lari kan di atas buaya, nyebrang, si macan kan ikut, itu jadi makanan buaya kan? Nah, itulah. Oh iya benar. Macan pun kalah ya. Iya. Ya ini kita balik lagi ke cerpen. Supaya tidak stres, supaya Iya tidak terlalu dong. serius. Cerita-cerita anak-anak zaman dulu itu kan perlu banyak yang tahu. Berguna. Bener-bener itu sih. Ya. Jadi orang-orang yang dalam politik ingin memanfaatkan orang lain, ya kan? Ya. Itu sama seperti kancil memanfaatkan buaya, gitu loh. Jadi hati-hati kalau udah jadi buaya di dalam politik jangan merasa hebat, ada kancil. Iya. Udah jadi kancil pun jangan merasa hebat, ada siput, ya kan gitu. Ya feeling aku sih setelah ini nanti ada partai yang ganti jadi kancil sih bang. Atau jangan-jangan semut. Ya, gitu ya. Ya oke. Oke, Bang Zulfan. menarik pembicaraan kita ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat Ya. untuk Dan menghibur. menghibur. Yang paling penting menghibur dulu. Menghibur, ya, ya kan? Paling enggak untuk kawan-kawan kita yang ada di PSI lah. Iya. Capek baru Semangatin lah. capek kan baru ikut kongres ya kan. Nah, kita kasih hiburan-hiburan seperti ini. Kalau gitu kita ketemu lagi Di Masuk Angin.